harapan kami di sini DPP bisa memberikan aspirasi kepada pihak-pihak di daerah agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya terkait PM 59. Dengan dicabutnya PM 152, di sini kami melihat tidak ada tatib, ya, yang dalam hal ini menyuruhkan ketika pengurusan SIUP PBM itu hanya mendapatkan rekomendasi dari KSOP atau dari Sabandar. Seharusnya ada juknis di dalam PM 59 ini yang mengatur agar rekomendasi dari Sabandar itu setelah ada rekomendasi dari asosiasi. Jadi ketika PM 59 dijalankan, otomatis APBMI itu hilang. Harapan kami dalam hal ini otoritas DPP bisa memperjuangkan dengan Kementerian Perhubungan agar bisa dijadikan satu catatan. Jadi di dalam aplikasi SIUP PBM itu harus ada tatib atau juknis yang mengarah kepada adanya rekomendasi APBMI, sehingga APBMI ini dianggap masih ada. Ketika ini sudah hilang di PM 59, maka APBMI itu sudah hampir saya anggap tidak ada. Maka dari itu Munas ini kami ingin menyerukan aspirasi supaya DPP lebih meningkatkan kinerjanya. Iya, karena kita berbicara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya, kami di daerah kan membayar iuran, tetapi hak-hak kami di daerah tidak diperjuangkan oleh DPP. Nah, keinginan kami agar DPP lebih semangat lagi dan lebih memperhatikan ketika ada rapat-rapat dengan Kementerian Perhubungan. Selama ini Bang, sejauh mana nih kinerja DPP? Kinerja DPP kami anggap belum maksimal, karena seperti yang saya bilang tadi, PM 59 ini sangat merugikan asosiasi APBMI keseluruhan. Karena di dalam PM 59 seperti yang saya bilang tadi, kan dia sudah sistem aplikasi, sama seperti kayak kontraktor, ya, ada LPSE. Jadi ketika seseorang atau individu ingin membuat suatu perusahaan, ketika ada akte, ada izin dari Sabandar, terus bisa online, sudah bisa keluar SIUP PBM. Dulu waktu masih PM 152 sebelum dicabut, itu ada rekomendasi dari asosiasi baru ke Sabandar. Jadi tidak serta-merta. Sementara asosiasi ini memverifikasi anggota-anggota PBM yang akan membuat PBM, seperti ada forklift, ada peralatan. Jadi ada syarat administrasi dan syarat teknis. Bang, yang tadi yang dibilang merugikan dari PP 159 itu apa Bang? Bisa dijelasin Bang? Yang dirugikan di sini tidak ada syarat teknis di dalam aplikasi itu. Jadi hanya setelah ada rekomendasi dari Sabandar atau KSOP sudah bisa mendapatkan SIUP PBM, sementara tidak diverifikasi. Ya, yang verifikasi siapa? Harusnya kan ada rekomendasi dulu dari asosiasi, setelah ada rekomendasi silakan ke Sabandar atau KSOP. Ya, ini di PM 59 ini sudah tidak ada regulasi seperti itu lagi. Melangkahi berarti Bang? Iya, sangat. Dalam hal ini kita meminta kepada calon ketua untuk bisa menyahuti aspirasi ini, gitu, supaya APBM ini bisa dihitung. Gitu. Kriteria yang diharapkan sebagai calon ketua apa? Untuk calon ketua hanya satu keinginan kami selain itu tadi yang saya bilang terkait PM 59, kemudian masalah PM 20 terkait tersus. Di sini kami di daerah jujur saja untuk Sulawesi Tenggara itu ada kurang lebih hampir 100 tersus yang ada. Ya. Tersus itu apa itu Bang? Bisa dijelaskan? Terminal khusus. Terminal khusus. Iya, di situ ada kegiatan tongkang, batu bara, ya, dengan pisel, nikel apa. Kebetulan di Sulawesi Tenggara itu ada smelter dari FDNI Virtu. Ya. Jadi harapan kami di APBMI khususnya di perusahaan bongkar muat ini, ya, kami bisa bermitra dengan BUP, Pelindo dan lain sebagainya. Kemudian di tersus itu PBM bisa diberdayakan karena di PM 20 di situ tertulis jelas bahwa yang punya tersus aja dengan yang punya IUP yang bisa bekerja. Sementara harusnya kan
di sini PBM bisa diberdayakan. Di PM20 itu tidak ada. Armin Sani, Jabatannya Bang disebutin Bang. Wakil Ketua DP Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi dengan adanya kegiatan Munas ini, harapan semua pengusaha yang bergerak di bidang perusahaan bongkar muat ini sangat berharap ke calon ketua terpilih nanti agar bisa melihat dan aktif untuk lebih memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal ini yang ada di daerah masing-masing seperti kami di Sulawesi Tenggara. Karena pada prinsipnya gini, banyak sekarang itu di pelabuhan yang terjadi di Sulawesi Tenggara itu belum maksimal menggunakan asosiasi perusahaan bongkar muat yang notabene selalu berbahasa bahwa ini ada terminal khusus. Jadi sebisa mungkin bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini mungkin bisa dijembatani oleh Ketua Umum APBMI Indonesia ini agar bisa memperjuangkan semua pengusaha-pengusaha yang daerah ini yang bergerak di bidang perusahaan bongkar muat. Itu sebenarnya prinsipnya seperti itu. Jadi itu saja harapannya ini dari seluruh Indonesia yang datang ini, kan kita datang membawa aspirasi ini terkait masalah itu. Mudah-mudahan dengan selesainya nanti Munas ini, ketua terpilih nanti dapat lebih bijak, lebih memperhatikan, artinya kepentingan pengusaha-pengusaha di daerah ini, khususnya yang bergerak di bidang perusahaan bongkar muat. Karena tidak menutup kemungkinan, karena prinsipnya di sana itu seperti kami Sulawesi Tenggara itu banyak terminal, banyak pelabuhan. Tetapi saat ini pengusaha-pengusaha masih mereka yang masuk di sana itu masih mereka selalu mengatakan bahwa ini terminal khusus, tidak perlu harus pakai asosiasi bongkar muat, kan begitu. Nah, olehnya itu kita berharap dengan melalui DTT barangkali bisa lebih memperhatikan itu supaya taraf kehidupan di daerah ini khususnya yang sudah bergerak di bidang pengusaha bongkar muat ini yang ada daerah bisa lebih baik. Terima kasih.